Selamat datang di Perpus Audio Harry Potter dan Tahanan Azkaban, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 21, Rahasia Hermione. Mengerikan, sangat mengerikan. Sungguh keajaiban, tak satu pun dari mereka mati. Tak pernah dengar yang seperti ini. Untung benar kau ada di sana, Snape. Terima kasih, Pak Menteri. Order of Merlin, kelas 2, kurasa. Kelas pertama kalau bisa kuatur dengan kelicikan. Terima kasih banyak, Pak Menteri. Lukamu parah juga. Kerjaan Black ya? Sebetulnya Potter, Weasley, dan Granger, Pak Menteri. Masa? Black telah menyihir mereka. Saya langsung menyadarinya. Mantra Confundus. Kalau dilihat dari tingkah mereka rupanya berpikir ada kemungkinan Black tak bersalah. Mereka tak bisa dipersalahkan. Meskipun demikian, campur tangan mereka bisa saja memberi kesempatan Black lolos. Jelas mereka mengira bisa menangkap Black dengan bertiga saja. Mereka sudah terlalu sering dibiarkan sebelum ini. Saya khawatir itu membuat mereka bernilai tinggi diri mereka sendiri. Dan tentu saja Potter selalu diberi banyak sekali kelonggaran oleh kepala sekolah. Snape. Harry Potter, kau tahu sendiri, kita semua jadi sedikit lunak kalau berhadapan dengan dia. Tetapi baiklah baginya kalau diberi begitu banyak perlakuan khusus. Saya sendiri berusaha memperlakukannya seperti murid-murid lainnya. Dan mungkin murid-murid lain akan diskors paling tidak karena membawa teman-temannya ke dalam bahaya besar seperti itu. Bayangkan Pak Menteri, melanggar semua peraturan sekolah. Padahal segala hal dilakukan untuk melindunginya. Meninggalkan sekolah malam hari, bergaul dengan manusia serigala dan pembunuh. Dan saya punya alasan untuk percaya dia selama ini mengunjungi Hogsmeade secara ilegal juga. Wah, kita lihat nanti, Snape. Kita lihat nanti. Anak itu jelas telah bertindak bodoh. Harry berbaring dengan mata terpejam rapat. Dia merasa sangat pusing. Kata-kata yang didengarnya serasa merambat pelan sekali dari telinga ke otaknya, sehingga sulit untuk dipahami. Kakinya terasa seberat timah. Pelupuk matanya terlalu berat untuk dibuka. Dia ingin berbaring di sini, di tempat tidur yang nyaman ini, untuk selamanya. Yang paling membuatku heran adalah sikap para Dementor. Kau sungguh tak tahu kenapa mereka mundur, Snape. Tidak, Pak Menteri. Saat saya sadar, mereka sudah kembali menuju posisi masing-masing di jalan masuk. Luar biasa. Meskipun demikian, Black dan Harry dan anak perempuan itu semua pingsan waktu saya tiba di tempat mereka. Saya ikat dan sumbat mulut Black, tentu saja. Saya menyihir tandu-tandu dan langsung membawa mereka semua ke kastil. Berhenti sejenak. Otak Harry rasanya bergerak sedikit lebih cepat. Dan dengan begitu Harry merasakan sensasi tak nyaman di dasar perutnya. Dia membuka mata. Segalanya agak samar. Ada yang telah mencopot kacamatanya. Dia berbaring dalam sal rumah sakit yang gelap. Di ujung sal, dia bisa melihat Madame Pomfrey yang memunggunginya, membungkuk di atas tempat tidur. Harry menajamkan mata. Rambut merah Ron tampak di bawah lengan Madame Pomfrey. Harry menggerakkan kepalanya di atas bantal. Tempat itu di sebelah kanannya berbaring Hermione. Cahaya bulan jatuh di tempat tidurnya. Matanya juga terbuka. Dia tampak ketakutan. Dan ketika dilihatnya, Harry sudah bangun juga. Dia menempelkan jari di bibirnya. Kemudian menunjuk ke pintu kamar. Pintu itu terbuka sedikit, dan suara Cornelius Fudge dan Snape menembus melalui celahnya dari koridor di luar. Madame Pomfrey sekarang mendatangi tempat tidur Harry dengan langkah-langkah gesit. Harry menoleh memandangnya. Dia membawa coklat paling besar yang pernah dilihat Harry seumur hidupnya. Kelihatannya seperti bongkahan batu besar. Kau sudah bangun? Katanya. Diletakkannya coklat dan dibawanya di atas meja tempat tidur Harry dan mulai dipecahkannya dengan palu kecil. Bagaimana Ron? Tanya Harry dan Hermione bersamaan. Dia akan hidup, kata Madame Pomfrey suram. Sedangkan kalian berdua, kalian akan tinggal di sini sampai menurutku. Potter, apa yang kau lakukan? Harry duduk, memakai kacamatanya, dan memungut tongkatnya. Aku harus bertemu kepala sekolah, katanya. Potter, kata Madame Pomfrey menenangkannya. Jangan khawatir, mereka berhasil menangkap Black. Dia dikurung di atas. Para Dementor akan memberikan kecupan saat-saat ini. Apa? Harry melompat turun dari tempat tidur. Hermione juga. Tapi teriakannya telah terdengar di koridor di luar.
Detik berikutnya Cornelius Fudge dan Snape memasuki asal. Cornelius Fudge dan Snape memasuki asal. Harry, ada apa? Tanya Fudge, tampak gelisah. Kau seharusnya di tempat tidur. Apa dia sudah makan coklat? Ia menanyai Madame Pomfrey dengan cemas. Pak Menteri, dengar, kata Harry. Sirius Black tidak bersalah. Peter Pettigrew memasukkan kematiannya sendiri. Kami melihatnya malam ini. Anda tak boleh membiarkan para Dementor melakukan kecupan pada Sirius. Tapi Fudge menggelengkan kepalanya dengan bibir sedikit tersenyum. Harry, kau bingung sekali. Kau baru saja mengalami peristiwa mengerikan. Berbaringlah lagi. Segalanya sudah dapat kami atasi. Tidak! Harry berteriak. Kalian menangkap orang yang salah. Pak Menteri, tolong dengarkan. Tolong dengarkan, kata Hermione. Dia telah bergegas ke sisi Harry dan menatap wajah Fudge dengan pandangan memohon. Saya juga melihatnya. Dia tikus Ron. Dia animagus. Pettigrew maksud saya. Dan Anda lihat kan Pak Menteri, kata Snape. Keduanya kena sihir. Black menyihir mereka dengan amat sukses. Kami tidak kena sihir, Harry meraung. Pak Menteri, Profesor, tegur Madame Pomfrey berang. Saya harus memaksa Anda pergi. Potter pasien saya. Dan dia tak boleh dibuat stres. Saya tidak stres. Saya sedang berusaha memberitahu mereka apa yang terjadi, kata Harry gusar. Kalau saja mereka mau mendengarkan. Tapi Madame Pomfrey mendadak menjajalkan sepotong besar coklat ke dalam mulut Harry. Harry tersedak, dan Madame Pomfrey menggunakan kesempatan ini untuk menariknya kembali ke tempat tidur. Nah, Pak Menteri, maaf, anak-anak ini perlu dirawat. Silakan pergi. Pintu terbuka lagi, Dumbledore-lah yang datang. Harry menelan coklat di mulutnya dengan susah payah dan bangun lagi. Profesor Dumbledore, Sirius Black. Astaga, kata Madame Pomfrey histeris. Ini rumah sakit atau bukan, kepala sekolah? Terpaksa saya. Maafkan aku, Poppy, tetapi aku perlu bicara sebentar dengan Tuan Potter dan Tuan Granger. Kata Dumbledore tenang. Aku baru saja bicara dengan Sirius Black. Saya rasa dia menceritakan dongeng yang sama seperti yang ditanamkannya di benak Potter, cibir Snape. Tentang tikus dan bahwa Pettigrew masih hidup. Begitu memang cerita Black, kata Dumbledore, menatap Snape tajam-tajam dari atas kacamata bulan separuhnya. Dan apakah kesaksian saya tidak dianggap, kata Snape sengit. Peter Pettigrew tidak ada di Shrinking Shack, dan saya juga tidak melihatnya di halaman. Itu karena Anda pingsan, Profesor, kata Hermione bersemangat. Anda datang terlambat sehingga tidak mendengar. Miss Granger tutup mulut. Wah, Snape, kata Fudge kaget. Nona ini sedang bingung, kita harus maklum. Aku ingin bicara dengan Harry dan Hermione sendirian, kata Dumbledore tiba-tiba. Cornelius, Severus, Poppy, tolong tinggalkan kami. Kepala sekolah, protes Madame Pomfrey. Mereka perlu dirawat, mereka perlu istirahat. Ini tak bisa menunggu, kata Dumbledore. Terpaksa harus kulakukan. Madame Pomfrey mengerujutkan bibirnya dan melangkah menuju kantornya di ujung sal. Seraya membanting pintu di belakangnya. Fudge melihat jam saku emas besar yang tergantung dari rompinya. Dementor-dementor pastinya sekarang sudah datang, katanya. Aku akan menemui mereka. Aku akan menemuimu di atas. Fudge menyeberangi ruangan, membuka pintu dan menunggu Snape, tetapi Snape tidak bergerak. Anda tentunya tidak begitu saja percaya pada cerita Black, bisik Snape. Matanya terpancang pada wajah Dumbledore. Aku ingin bicara dengan Harry dan Hermione, bertiga saja, Dumbledore mengulangi. Snape maju selangkah mendekati Dumbledore. Sirius Black telah memperlihatkan bahwa dia bisa melakukan pembunuhan pada usia 16 tahun, desahnya. Anda belum melupakan itu kan, kepala sekolah? Anda belum melupakan bahwa dia pernah mencoba membunuhku. Ingatanku masih baik, Severus, kata Dumbledore tenang. Snape berputar pada tumitnya dan melangkah ke pintu yang masih dipegangi Fudge. Pintu itu menutup di belakang mereka, dan Dumbledore berpaling kepada Harry dan Hermione. Mereka berdua bicara pada saat bersamaan. Profesor, Black tidak bohong, kami melihat Pettigrew. Dia kabur ketika Profesor Lupin berubah menjadi serigala. Dia tikus. Kaki depan Pettigrew, maksud saya jarinya, dia memotongnya. Pettigrew lah yang menyerang Ron, bukan Sirius. Tapi Dumbledore mengangkat tangan untuk membendung banjir penjelasan itu. Sekarang giliran kalianlah untuk mendengarkan. Dan kumohon kalian tidak menyelaku, karena waktunya sempit sekali, katanya Sirius.
Tak ada setitik pun bukti untuk mendukung cerita Black, kecuali kata-kata kalian. Dan perkataan dua penyihir berusia 13 tahun tidak akan meyakinkan siapapun. Saksi mata satu jalan penuh bersumpah mereka melihat Sirius membunuh Pettigrew. Aku sendiri dulu memberi kesaksian kepada kementerian bahwa Siriuslah penjaga rahasia keluarga Potter. Profesor Lupin bisa memberitahu Anda, kata Harry, tak bisa menahan diri. Profesor Lupin saat ini berada jauh di tengah hutan, tak bisa memberitahukan apapun kepada siapapun. Pada saat dia berubah menjadi manusia lagi, sudah terlambat. Nasib Sirius sudah lebih parah daripada mati. Bisa kutambahkan bahwa manusia serigala sangat tidak dipercaya oleh sebagian besar kaum kita sehingga kesaksian Lupin akan berarti sedikit sekali. Dan fakta bahwa dia dan Sirius sahabat lama. Tapi, dengarkan aku Harry, sudah sangat terlambat. Kau mengerti? Kau harus menyadari bahwa versi Profesor Snape tentang kejadian-kejadian ini jauh lebih meyakinkan daripada versi kalian. Dia membenci Sirius, kata Hermione putus asa, hanya karena lelucon konyol yang dilakukan Sirius terhadapnya. Sirius tidak bersikap seperti orang yang tak bersalah. Penyerangan terhadap si Nyonya Gemuk memasuki menara Gryffindor dengan membawa pisau tanpa Pettigrew, hidup atau mati. Kita tak punya kesempatan untuk membalikkan vonis terhadap Sirius. Tetapi Anda mempercayai kami? Ya, aku percaya, kata Dumbledore serius. Tetapi aku tak punya kekuasaan untuk membuat orang lain melihat yang sebenarnya, atau untuk mengesampingkan menteri sihir. Harry menatap wajah muram itu dan mereka seakan lantai di bawahnya membuka menelannya. Dia sudah terbiasa beranggapan Dumbledore bisa menyelesaikan segalanya. Dia telah berharap Dumbledore bisa menciptakan solusi ajaib. Tetapi ternyata harapan terakhir mereka telah lenyap. Yang kita perlukan, kata Dumbledore perlahan, dan matanya yang biru terang berpindah dari Harry ke Hermione, adalah lebih banyak waktu. Tapi mendadak Hermione berhenti. Dan kemudian matanya menjadi sangat bulat. Oh, sekarang dengarkan baik-baik, kata Dumbledore. Bicara amat pelan dan amat jelas. Sirius dikurung dalam kantor Profesor Flitwick di lantai 7, jendela ke-13 dari sebelah kanan menara barat. Jika semua berjalan lancar, kalian akan bisa menyelamatkan lebih dari satu nyawa tak bersalah malam ini. Tetapi kalian berdua ingat ini, kalian tak boleh terlihat. Miss Granger, kau tahu peraturannya? Kau tahu apa taruhannya? Jangan sampai kalian kelihatan. Harry sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan. Dumbledore sudah berbalik dan menoleh kepada mereka ketika mencapai pintu. Aku akan mengunci kalian berdua sekarang. Dia melihat arlojinya. 5 menit sebelum tengah malam. Miss Granger, 3 kali putaran sudah cukup. Semoga berhasil. Semoga berhasil, Harry mengulangi. Ketika pintu menutup di belakang Dumbledore, 3 putaran. Ngomong apa sih dia? Apa yang harus kita lakukan? Tetapi Hermione sibuk merogoh leher jubahnya, menarik dari bawahnya rantai emas yang sangat halus dan sangat panjang. Harry, sini, katanya mendesak, cepat. Harry mendatanginya dengan amat bingung. Hermione mengelurkan rantainya. Harry melihat jam pasir kecil mungil berkilauan tergantung di rantai itu. Sini. Hermione telah mengalungkan rantai itu ke leher Harry juga. Siap, katanya menahan nafas. Apa yang kita lakukan, tanya Harry. Bingung bukan main. Hermione memutar jam pasir itu 3 kali. Kegelapan menyusut. Harry merasa dia sedang terbang mundur. Cepat sekali, bayangan samar warna dan bentuk-bentuk melesat melewatinya. Telinganya berdentum-dentum. Dia mencoba berteriak, tetapi tak bisa mendengar suaranya sendiri. Dan kemudian dia merasakan lantai keras di bawah kakinya, dan segalanya terlihat jelas lagi. Dia sedang berdiri bersisian dengan Hermione di aula depan yang kosong dan sederet sinar matahari keemasan jatuh di lantai konblok di depan pintu depan yang terbuka. Harry memandang Hermione dengan bingung. Rantai jam pasir itu serasa mengiris lehernya. Hermione, apa? Kesini. Hermione menyambar lengan Harry dan menariknya. Menyeberangi aula menuju ke pintu lemari sapu. Dibukanya pintu, didorongnya Harry ke tengah ember-ember dan pel. Dia sendiri ikut masuk, lalu membanting pintu ke belakang mereka. Apa? Bagaimana, Hermione? Apa yang terjadi? Kita telah mundur, Hermione berbisik. Kita telah mundur, Hermione berbisik.
mengangkat rantai dari leher Hari dalam kegelapan, mundur 3 jam. Hari mencari kakinya dan mencubitnya keras-keras, sakit sekali. Jadi tak mungkin dia mimpi ajaib, tapi... dengar, ada yang datang. Kurasa mungkin itu kita. Hermione menempelkan telinganya ke pintu lemari. Langkah-langkah menyeberangi aula. Ya, kurasa itu kita. Mau pergi ke pondok Hagrid. Apakah maksudmu, bisik Harry, bahwa kita di sini? Di dalam lemari ini, sekaligus kita juga berada di luar sana. Ya, kata Hermione, telinganya masih menempel di pintu lemari. Aku yakin itu kita, kedengarannya tak lebih dari 3 orang. Dan kita berjalan pelan-pelan karena kita di bawah selubung jubah gaib. Hermione berhenti masih mendengarkan dengan teliti. Kita sedang menuruni undakan depan. Hermione duduk di atas ember yang terbalik. Tampak sangat cemas. Harry menginginkan jawaban untuk beberapa pertanyaan. Dari mana kau dapat jam pasir itu? Ini namanya pembalik waktu, bisik Hermione. Dan aku mendapatkannya dari Profesor McGonagall. Pada hari pertama kita kembali di sini. Aku menggunakannya sepanjang tahun ini untuk mengikuti semua pelajaranku. Profesor McGonagall memintaku bersumpah untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Dia harus menulis bermacam-macam surat kepada Kementerian Sihir supaya aku bisa mendapatkan jam ini. Dia harus mengatakan kepada mereka bahwa aku murid teladan dan bahwa aku tidak akan pernah menggunakannya untuk hal lain kecuali pelajaranku. Aku selama ini memutarnya untuk kembali ke waktu sebelumnya. Begitulah cara aku bisa mengikuti beberapa pelajaran pada waktu yang sama. Tapi, Harry, aku tak mengerti apa yang diinginkan Dumbledore. Dia ingin kita melakukan apa? Kenapa dia menyuruh kita mundur 3 jam? Bagaimana ini bisa membantu Sirius? Harry memandang wajah Hermione yang remang-remang. Pasti ada sesuatu yang terjadi sekitar saat ini yang dia ingin kita ubah. Katanya perlahan. Apa yang terjadi? Kita berjalan ke pondok Hagrid 3 jam yang lalu. Sekarang ini 3 jam yang lalu. Dan kita sedang berjalan ke pondok Hagrid, kata Hermione. Kita baru saja mendengar kita pergi. Harry mengernyit. Dia mengerahkan seluruh otaknya untuk berkonsentrasi. Dumbledore tadi bilang kita bisa menyelamatkan lebih dari 1 nyawa tak bersalah. Dan tiba-tiba saja dia paham. Hermione, kita akan menyelamatkan Buckbeak? Tapi bagaimana itu bisa membantu Sirius? Dumbledore mengatakan dia tadi memberitahu kita di mana jendelanya. Jendela kantor Flitwick, tempat mereka mengurung Sirius. Kita harus menerbangkan Buckbeak ke jendela itu dan menyelamatkan Sirius. Sirius bisa kabur dengan naik Buckbeak, mereka bisa kabur bersama-sama. Di bawah cahaya remang-remang, Harry melihat kengerian di wajah Hermione. Kalau kita berhasil melakukannya tanpa dilihat orang, itu akan merupakan keajaiban. Ya, kita harus mencoba, kan? Kata Harry. Dia bangkit dan menempelkan telinganya ke pintu. Kedengarannya tak ada orang. Ayo, kita pergi. Harry mendorong pintu lemari sampai terbuka, aula depan kosong. Secepat dan sepelan mungkin mereka keluar dari lemari dan bergegas menuruni undakan. Bayang-bayang sudah mulai memanjang, puncak-puncak pepohonan di hutan terlarang sekali lagi bersalut emas berkilau. Kalau ada yang melihat keluar dari jendela, kata Hermione tercekik. Seraya menatap kasir di belakang mereka. Kita lari saja, kata Harry mantap. Langsung ke hutan terlarang, oke? Kita harus sembunyi di belakang pohon atau apa, dan berjaga. Oke, tapi kita memutar melewati rumah-rumah kaca. Kata Hermione menahan napas. Jangan sampai kita terlihat dari pintu depan Hagrid. Kalau tidak, kita bertiga akan melihat kita. Sekarang pastilah kita sudah hampir tiba di pondok Hagrid. Masih memikirkan apa yang dimaksud Hermione. Harry berlari. Hermione di belakangnya. Mereka melesat menyeberangi kebun sayur menuju rumah-rumah kaca. Berhenti sejenak di belakangnya, kemudian berlari lagi. Secepat mungkin mengitari dedalu perkasa, melesat ke dalam lindungan hutan terlarang. Aman dalam keremangan pepohonan. Harry berbalik. Beberapa detik kemudian Hermione tiba di sebelahnya, terengah-engah. Baik, katanya tersengal, kita harus mengendap-endap ke pondok Hagrid. Jangan sampai kelihatan, Harry. Mereka menyelinap diam-diam di antara pepohonan, berusaha berada di tepi hutan.
Kemudian, ketika pintu depan pondok Hagrid sudah kelihatan, mereka mendengar ketukan. Cepat-cepat mereka bergerak ke balik batang pohon ek besar dan mengintip dari kanan kirinya. Hagrid telah muncul di ambang pintunya, gemetar dan pucat, memandang berkeliling untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Dan Harry mendengar suaranya sendiri. "Ini kami memakai jubah gaib, biarkan kami masuk agar kami bisa melepasnya." "Seharusnya kalian tidak datang," bisik Hagrid. Dia mundur kemudian cepat-cepat menutup kembali pintu pondoknya. "Ini hal paling ganjil yang pernah kita lakukan," kata Harry terpana. "Ayo, bergerak lagi," bisik Hermione. "Kita perlu lebih dekat dengan Buckbeak." Mereka menyelinap di antara pepohonan sampai mereka melihat si hipogrif yang gelisah, tertambat pada pagar kebun labu Hagrid. "Sekarang?" Harry berbisik. "Tidak," kata Hermione. "Kalau kita mencurinya sekarang, komite akan menyangka Hagrid membebaskannya. Kita harus menunggu sampai mereka melihatnya tertambat di luar." "Itu berarti kita hanya punya waktu sekitar 60 detik, kata Harry. "Ini rasanya mulai mustahil." Saat itu terdengar bunyi porselen pecah dari dalam pondok Hagrid. "Itu Hagrid memecahkan teko susu," bisik Hermione. "Sebentar lagi aku akan menemukan Scabbers." Benar saja, beberapa menit kemudian mereka mendengar pekik terkejut Hermione. "Hermione," kata Harry tiba-tiba, "bagaimana kalau kita masuk saja dan menangkap Pettigrew?" "Tidak," kata Hermione dalam bisikan ngeri. "Tidakkah kau mengerti? Kau melanggar salah satu hukum sihir yang paling penting. Tak seorang pun boleh mengubah waktu. Tak seorang pun. Kau sudah dengar, Dumbledore? Kalau kita sampai kelihatan, kita cuma akan dilihat oleh kita sendiri dan Hagrid. Menurutmu apa yang akan kau lakukan kalau kau melihat dirimu tiba-tiba masuk ke dalam pondok Hagrid?" kata Hermione. Aku akan mengira aku sudah gila," kata Harry. "Atau aku akan mengira ada sihir hitam sedang berlangsung." "Persis. Kau tidak akan mengerti. Kau mungkin malah akan menyerang dirimu sendiri. Tidakkah kau mengerti?" Profesor McGonagall menceritakan hal-hal sangat mengerikan yang terjadi ketika penyihir main-main dengan waktu. Banyak di antara mereka berakhir dengan membunuh masa lalu atau masa depan mereka sendiri secara tak sengaja. "Oke," kata Harry, "itu cuma ide saja, aku pikir." Tetapi Hermione menyodoknya dan menunjuk ke arah kastil. Harry menggerakkan kepalanya beberapa senti agar bisa melihat lebih jelas pintu depan kastil di kejauhan. Dumbledore, Fudge, anggota komite yang tua, dan McNair, si Algojo sedang menuruni undakan. "Sebentar lagi kita keluar," desah Hermione. Benar saja, sesaat kemudian pintu belakang pondok Hagrid terbuka, dan Harry melihat dirinya, Ron, dan Hermione berjalan keluar bersama Hagrid. Sungguh sensasi paling ganjil yang pernah dirasakannya seumur hidup. Berdiri di balik pohon dan memandang dirinya sendiri berada di kebun labu. "Tak apa-apa, Becky, tak apa-apa," kata Hagrid kepada Buckbeak. Kemudian dia menoleh kepada Harry, Ron, dan Hermione. "Ayo, pergilah." "Hagrid, kami tak bisa. Kami akan menceritakan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tak boleh membunuhnya. Pergilah, keadaan sudah cukup buruk tanpa kalian juga dapat kesulitan." Harry mengawasi Hermione yang di kebun labu menyelubungkan jubah gaib ke atas dirinya dan Ron. "Cepat pergi, jangan dengarkan." Terdengar ketukan di pintu depan Hagrid. Rombongan Algojo sudah tiba. Hagrid berbalik dan masuk kembali ke dalam pondoknya, membiarkan pintu belakang sedikit terbuka. Harry melihat rerumputan rebah di sekeliling pondok dan mendengar 3 pasang kaki menjauh. Dia, Ron, dan Hermione telah pergi. Tapi Harry dan Hermione yang bersembunyi di antara pepohonan sekarang bisa mendengar apa yang terjadi di dalam pondok dari celah di pintu belakang. "Di mana binatang itu?" terdengar suara dingin McNair. Di luar," jawab Hagrid parau. Harry menarik kepalanya dari pandangan ketika wajah McNair muncul di jendela Hagrid, memandang Buckbeak. Kemudian mereka mendengar suara Fudge. "Kami harus membacakan pengumuman resmi pelaksanaan hukuman ini, Hagrid. Aku akan cepat. Dan kemudian kau dan McNair harus menandatanganinya. McNair, kau juga harus mendengarkan. Ini prosedur."
Wajah Magner menghilang dari bilik jendela. Kalau tidak sekarang, tak akan ada kesempatan lagi. Tunggu di sini, bisik Harry kepada Hermione. Akan kulakukan. Begitu suara Pike terdengar lagi, Harry melesat dari balik pohon, melompati pagar kebun labu, dan mendekati Buckbeak. Komite Pemusnahan Satwa Berbahaya telah memutuskan bahwa Hippogriff yang bernama Buckbeak selanjutnya akan disebut terhukum. Akan dieksekusi pada tanggal 6 Juni setelah matahari terbenam. Berhati-hati agar tidak berkedip, Harry menatap mata jingga galak Buckbeak sekali lagi. Dia membungkuk. Buckbeak melipat lutut yang berisik, kemudian berdiri tegak lagi. Harry mulai melepaskan tali yang menambaikan Buckbeak ke pagar. Diputuskan untuk dieksekusi dengan dipenggal kepalanya. Akan dilaksanakan oleh algojo yang ditunjuk oleh komite Walden Magner. Ayo Buckbeak, gumam Harry. Ayo, kami akan menolongmu pelan-pelan. Dengan saksi di bawah ini, Hagrid, kau tanda tangan di sini. Harry menarik tali itu sekuat tenaga, tetapi Buckbeak menancapkan kaki depannya kuat-kuat. Nah, ayo segera kita bereskan, kata suara kering anggota komite dari dalam pondok Hagrid. Hagrid, mungkin lebih baik kalau kau tinggal di dalam saja. Tidak, aku mau sama dia. Aku tak ingin dia sendirian. Terdengar langkah-langkah kaki dari dalam pondok. Buckbeak, jalan, desis Harry. Harry menarik lebih keras tali yang melingkari leher Buckbeak. Si Hippogriff mulai berjalan, mengempakkan sayapnya dengan jengkel. Mereka masih 3 meter dari tepi hutan. Masih tampak jelas dari pintu belakang Hagrid. Tunggu sebentar, Magner, terdengar suara Dumbledore. Kau juga harus tanda tangan. Langkah-langkah kaki berhenti. Harry menghela tali Buckbeak. Si Hippogriff mengatupkan paruhnya dan berjalan sedikit lebih cepat. Wajah pucat Hermione muncul dari balik sebatang pohon. Harry, cepat, mulutnya berkata tanpa suara. Harry masih mendengar suara Dumbledore bicara dari dalam pondok. Harry menarik tali sekali lagi. Buckbeak dengan enggan berderap cepat. Mereka telah tiba di pepohonan. Cepat, rintih Hermione, melesat dari balik pohon, ikut menarik tali untuk membuat Buckbeak bergerak lebih cepat. Harry menoleh ke belakang. Mereka sekarang sudah terhalang dari pandangan. Mereka sama sekali tak bisa melihat kebun Hagrid. Berhenti, Harry berbisik kepada Hermione. Mereka bisa mendengar kita. Pintu belakang pondok Hagrid terbuka dengan bunyi keras. Harry, Hermione, dan Buckbeak berdiri diam. Bahkan si Hippogriff tampaknya ikut mendengarkan dengan penuh perhatian. Hening kemudian. Di mana dia? Kata suara kering anggota komite. Di mana binatang itu? Tadi ditambahkan di sini, kata si algojo berang. Aku melihatnya di sini. Ini. Sungguh aneh, kata Dumbledore. Ada nada geli dalam suaranya. Becky? Panggil Hagrid parau. Terdengar bunyi desir dan dentum kapak. Rupanya si algojo mengayunkan kapaknya ke pagar saking marahnya. Dan kemudian terdengar lolongan. Dan kali ini mereka bisa mendengar ucapan Hagrid di antara isapnya. Pergi, si paruh kecil telah pergi. Pasti dia tarik talinya sampai lepas. Becky, kau anak pintar. Buckbeak mulai meregang talinya, berusaha kembali pada Hagrid. Harry dan Hermione mengetatkan pegangan mereka dan menancapkan tumit ke tanah untuk menahannya. Ada yang melepas talinya, kata si algojo geram. Kita harus memeriksa kebun, hutan terlarang. Magner, kalau Buckbeak benar-benar telah dicuri, apa kau mengira pencurinya akan membawanya pergi dengan berjalan kaki? Kata Dumbledore. Masih terdengar geli. Cari di angkasa, kalau kau mau. Hagrid, aku ingin minum secangkir teh, astaga segelas besar brandy. Tentu, Profesor, kata Hagrid dan yang kedengarannya lemas saking senangnya. Masuklah. Harry dan Hermione mendengarkan dengan waspada. Mereka mendengar langkah-langkah kaki, makin pelan si algojo. Bantingan pintu dan kemudian hening lagi. Sekarang bagaimana, bisik Harry memandang berkeliling. Kita harus sembunyi di sini, kata Hermione, yang tampak sangat terguncang. Kita perlu menunggu sampai mereka kembali ke kastil.
Kemudian kita menunggu sampai aman untuk menerbangkan Buckbeak ke jendela Sirius. Dia baru akan ada di sana 2 jam lagi. Oh, ini akan sulit sekali. Hermione menoleh dengan cemas memandang ke dalam hutan yang gelap. Matahari sudah mulai terbenam. Kita harus pindah, kata Harry. Berpikir keras, kita harus bisa melihat dedalu perkasa. Kalau tidak, kita tak akan tahu apa yang sedang terjadi. Oke, kata Hermione, memegang tali Buckbeak dengan lebih cepat, dengan lebih erat. Tapi kita jangan sampai kelihatan, Harry. Ingat, mereka bergerak menyusur tepi hutan. Sementara kegelapan turun menyelimuti mereka, sampai mereka tersembunyi di balik gerombolan pepohonan dari mana mereka bisa melihat dedalu perkasa. Ada sosok gelap yang melompat ke rerumputan dan teriakannya bergaung membelah udara malam yang sepi. Jangan dekat-dekat dia. Pergi, Scabbers. Sini, dan kemudian mereka melihat 2 sosok lain muncul begitu saja. Harry melihat dirinya dan Hermione mengejar Ron. Kemudian dia melihat Ron menungkik. Kena kau. Pergi kau, kucing bau. Itu Sirius, kata Harry. Sosok besar anjing itu melompat dari akar-akar dedalu. Mereka melihatnya menabrak Harry sampai jatuh, kemudian menyambar Ron. Tampak lebih mengerikan dari sini ya, kata Harry, mengawasi si anjing menyeret Ron ke akar dedalu. Oh, lihat, aku baru saja dihajar pohon itu. Kau juga, ini sungguh aneh. Dedalu perkasa berderak-derak dan melecut-lecutkan dahan-dahannya yang rendah. Mereka bisa melihat mereka sendiri berlarian di sana ke sana kemari, berusaha mencapai batang pohon, dan kemudian pohon itu diam. Itu Krongshak yang menekan tonjolan, kata Hermione. Dan kita maju, gumam Harry, kita masuk. Begitu mereka lenyap, pohon itu mulai bergerak lagi. Beberapa detik kemudian, mereka mendengar langkah-langkah yang cukup dekat. Dumbledore, McNair, Fudge, dan si tua anggota komite berjalan kembali ke kastil. Tepat sehabis kita menghilang di dalam lorong, kata Hermione. Kalau saja Dumbledore ikut masuk bersama kita, McNair dan Fudge akan ikut juga. Kata Harry getir, aku berani taruhan apa saja. Fudge akan menyuruh McNair membunuh Sirius di tempat. Mereka mengawasi keempat laki-laki itu menaiki undakan kastil dan lenyap dari pandangan. Selama beberapa menit halaman depan kastil kosong. Kemudian, ini dia Lupin datang, kata Harry. Ketika mereka melihat ada sosok lain bergegas menuruni undakan lalu berlari menuju dedalu perkasa. Harry mendongak, menatap langit. Awan sepenuhnya menutupi bulan. Mereka mengawasi Lupin menyambar sepotong dahan patah dari tanah dan menekan tonjolan di batang pohon. Pohon berhenti berlawanan, dan Lupin juga menghilang ke dalam lubang di akarnya. Kalau saja dia menyambar jubah gaib, kata Harry, jubah itu tergeletak begitu saja di sana. Harry menoleh kepada Hermione. Kalau aku berlari keluar sekarang dan mengambilnya, Snape tak akan bisa mengambilnya. Dan Harry, kita tak boleh kelihatan. Bagaimana kau bisa tahan? Harry bertanya tajam kepada Hermione. Cuma berdiri di sini dan menyaksikan semuanya terjadi. Dia ragu-ragu, aku akan mengambil jubah itu. Harry, jangan. Hermione menyambar bagian belakang jubah Harry, tepat pada waktunya. Saat itu mereka mendengar nyanyian. Hagrid berjalan ke kastil, bernyanyi sekeras suaranya. Langkahnya sedikit oleng. Tangannya mengayun-ayunkan botol besar. Lihat, bisik Hermione, lihat apa yang akan terjadi. Kita tak boleh kelihatan, jangan, Buckbeak. Si Hippogriff dengan liar berusaha melepaskan diri untuk mendekati Hagrid. Harry ikut menyambar talinya, berusaha sekuat tenaga menahan Buckbeak. Mereka melihat Hagrid terhuyung-huyung menuju kastil. Dia menghilang. Buckbeak berhenti berjuang untuk melepaskan diri. Kepalanya menunduk sedih. Tak sampai 2 menit kemudian, pintu kastil terbuka lagi, dan Snape menerobos keluar, berlari menuju dedalu perkasa. Tinju Harry mengepal sementara mereka melihat Snape berhenti di dekat pohon. Memandang berkeliling, dia menyambar jubah gaib dan mengangkatnya. Lepaskan tangan kotormu dari jubah itu, bentak Harry dalam bisikan. Shh. Snape menyambar dahan yang tadi digunakan Lupin untuk membekukan pohon. Menekan tonjolannya
dan menghilang dari pandangan begitu dia memakai jubah gaib. Jadi begitulah, kata Hermione, kita semua di bawah sana. Dan sekarang kita tinggal menunggu sampai kita naik lagi. Hermione mengambil ujung tali Buckbeak dan mengikatkannya erat-erat di sekeliling pohon terdekat. Kemudian duduk di tanah kering, memeluk lutut. Harry, ada yang tidak kumengerti. Kenapa Dementor-Dementor tidak menangkap Sirius? Aku ingat mereka datang, dan kemudian kupikir aku pingsan. Ada banyak sekali Dementor. Harry ikut duduk, dia menjelaskan apa yang telah dilihatnya. Betapa ketika Dementor terdekat, telah menunduk, mendekatkan mulutnya ke mulut Harry. Ada makhluk perak, besar, berderap, menyeberangi danau, dan memaksa para Dementor mundur. Tapi apa itu? Cuma ada satu kemungkinan yang bisa membuat Dementor pergi, kata Harry. Patronus yang sebenarnya, yang kuat. Tapi siapa yang menyihirnya? Harry tidak berkata apa-apa. Dia teringat pada orang-orang dilihatnya di seberang danau. Menurut pendapatnya, dia tahu siapa orang itu. Tapi bagaimana itu mungkin? Apakah kau tidak melihat seperti apa dia? Tanya Hermione bersemangat. Apakah dia salah satu dari guru kita? Bukan, kata Harry, dia bukan guru, tapi pasti dia penyihir yang hebat sekali, sampai bisa mengusir semua Dementor. Kalau Patronus itu berkilau begitu terang, apakah sinarnya tidak meneranginya? Tak bisakah kau melihat? Ya, aku melihatnya, kata Harry perlahan. Tetapi mungkin aku membayangkannya, aku tidak berpikir dengan jernih. Aku langsung pingsan sesudahnya. Menurutmu siapa dia? Kurasa Harry menelan ludah karena tahu betapa ganjilnya apa yang dikatakannya ini. Kurasa dia ayahku. Harry mengerling Hermione dan melihat mulutnya ternganga lebar sekarang. Hermione memandangnya dengan campuran perasaan cemas dan kasihan. Harry, ayahmu, ya sudah meninggal, katanya pelan. Aku tahu, kata Harry cepat. Menurutmu kau melihat hantunya? Aku tak tahu, tidak, dia tampak solid. Tapi kalau begitu, mungkin itu cuma khayalanmu, kata Harry. Tapi dari apa yang bisa kulihat, dia kelihatan seperti ayahku. Aku kan punya foto-fotonya. Hermione masih memandangnya seakan mencemaskan kewarasannya. Aku tahu kedengarannya sinting, kata Harry datar. Dia menoleh memandang Buckbeak yang masih mematuk-matuk tanah, rupanya mencari cacing. Tetapi Harry tidak benar-benar memandang Buckbeak. Dia memikirkan ayahnya dan ketiga sahabatnya, Moony, Wormtail, Padfoot, dan Prongs. Apakah keempatnya berkeliaran di halaman sekolah malam ini? Wormtail mendadak muncul kembali malam ini ketika semua orang mengira dia sudah mati. Tak adakah kemungkinan ayahnya melakukan hal yang sama? Apakah yang dilihatnya di seberang danau hanya khayalan saja? Sosok itu terlalu jauh untuk bisa dilihat dengan jelas. Meskipun demikian, Harry merasa yakin. Sesaat sebelum kehilangan kesadarannya, dedaunan di atas mereka berkeresek pelan tertiup angin. Bulan hilang-hilang timbul di balik awan-awan yang berarak. Hermione duduk menghadap ke dedalu perkasa menunggu. Dan akhirnya setelah lebih dari 1 jam, ini kita datang. Hermione berbisik, dia dan Harry bangkit. Buckbeak mengangkat kepalanya. Mereka melihat Lupin, Ron, dan Pettigrew dengan canggung keluar dari lubang di akar pohon. Kemudian muncul Snape yang pingsan, melayang dengan ganjil di atas. Berikutnya muncul Black. Dan yang terakhir adalah Harry dan Hermione. Mereka semua berjalan ke arah kastil. Jantung Harry mulai berdetak sangat cepat. Dia mendongak ke langit setiap saat sekarang. Awan itu akan menyingkir dan bulan akan muncul. Harry, Hermione bergumam. Seakan dia tahu persis apa yang dipikirkan Harry. Kita tak boleh berbuat apapun. Kita tak boleh terlihat. Tak ada yang bisa kita lihat. Jadi kita akan membiarkan Pettigrew lolos sekali lagi, kata Harry pelan. Bagaimana kau bisa berharap menemukan tikus dalam gelap? Tukas Hermione. Tak ada yang bisa kita lakukan. Kita ambil untuk membantu Sirius. Kita tak boleh melakukan yang lain. Baiklah. Bulan muncul dari balik awan. Mereka melihat sosok-sosok kecil di padang rumput berhenti. Kemudian mereka melihat gerakan. Itu Lupin, Hermione berbisik. Dia sedang bertransformasi. Hermione, kata Harry tiba-tiba. Kita harus pergi. Tidak boleh, kan sudah berkali-kali ku bilang.
bukan untuk mencampuri, tapi Lupin akan berlari ke arah hutan, tepat ke tempat kita. Hermione terperangah. Cepat, rintinya. Bergegas melepas ikatan Buckbeak. Cepat, kemana kita pergi? Di mana kita bisa bersembunyi? Para Dementor akan muncul setiap saat. Kembali ke pondok Hagrid, kata Harry. Pondok itu sekarang kosong. Ayo. Mereka berlari secepat mungkin, Buckbeak mengikuti di belakang mereka. Mereka bisa mendengar manusia serigala melolong di belakang mereka. Pondok itu sudah kelihatan. Harry melesat ke pintu. Menariknya terbuka. Dan Hermione dan Buckbeak meluncur melewatinya. Harry ikut menerobos masuk menyusul mereka dan mengunci pintu. Fang, si anjing besar, menyala keras. Fang, ini kami, kata Hermione, bergegas mendekatinya dan menggaruk belakang telinganya untuk menenangkannya. Nyaris saja, katanya kepada Harry. Ya. Harry memandang keluar jendela. Jauh lebih sulit melihat apa yang sedang terjadi dari sini. Buckbeak tampaknya senang sekali berada kembali di dalam pondok Hagrid. Dia berbaring di depan perapian melipat sayapnya dengan puas. Dan kelihatannya siap tidur. Kurasa lebih baik aku keluar lagi, Hermione, kata Harry perlahan. Aku tak akan bisa melihat apa yang sedang terjadi. Kita tak akan tahu kapan saatnya. Hermione mendongak, ekspresinya curiga. Aku tak akan ikut campur, kata Harry buru-buru. Tapi kalau kita tidak melihat apa yang terjadi, bagaimana kita bisa tahu kapan saatnya kita harus membebaskan Sirius? Baiklah kalau begitu. Aku akan menunggu di sini dengan Buckbeak. Tapi Harry, hati-hatilah. Ada manusia serigala di luar sana. Dan para Dementor. Harry melangkah keluar lagi dan menyelinap mengitari pondok. Dia bisa mendengar dengkingan di kejauhan. Itu berarti para Dementor sedang mengepung Sirius. Dia dan Hermione akan berlari mendatanginya setiap saat. Harry memandang ke arah danau. Jantungnya berdegup kencang. Siapapun yang mengirim Patronus akan muncul setiap saat. Selama sepersekian detik dia berdiri ragu-ragu di depan pintu Hagrid. Kau tak boleh kelihatan, tetapi dia tak ingin kelihatan. Dia ingin dia yang melihat, dia harus tahu. Dan datanglah para Dementor. Mereka bermunculan dari dalam kegelapan, dari segala jurusan. Melayang mengelilingi tepi danau. Mereka bergerak menjauh dari tempat Harry berdiri. Menuju ke tepi seberang, dia tak perlu berada di dekat mereka. Harry mulai berlari. Tak ada pikiran lain dalam kepalanya selain ayahnya. Apakah memang dia, apakah betul-betul dia? Dia harus tahu. Dia harus menemukan jawabannya. Danau semakin dekat tetapi tak tampak tanda-tanda ada orang. Di tepi seberang Harry bisa melihat sinar samar keperakan. Itu Patronus ciptaannya. Semak-semak tumbuh di tepi air. Harry bersembunyi di baliknya, menatap putus asa dari antara dedaunannya. Di tepi seberang cahaya samar keperakan mendadak padam. Dengan bergairah bercampur ngeri, Harry menunggu setiap saat sekarang. Ayo, gumamnya, seraya memandang berkeliling di mana kau. Dad, ayo. Tetapi tak ada yang datang. Harry mengangkat kepalanya untuk melihat lingkaran Dementor di tepi seberang. Salah satunya sedang menurunkan kerudungnya. Sudah waktunya si penyelamat muncul, tetapi kali ini tak ada yang membantu. Dan kemudian bagai disambar petir, Harry paham. Dia tidak melihat ayahnya. Dia melihat dirinya sendiri. Harry melompat keluar dari balik semak dan mencabut tongkatnya. Expecto Patronum, dia berteriak. Dan dari ujung tongkatnya melesat keluar, bukan kabut tak berbentuk, melainkan binatang keperakan yang berkilau menyilaukan. Harry menyipitkan mata, berusaha melihat binatang apa itu. Kelihatannya seperti kuda. Binatang itu berderap menjauh darinya, menyeberangi permukaan danau yang gelap. Harry melihatnya, menundukkan kepala dan menerjang kerumunan Dementor. Sekarang binatang itu berlarian mengelilingi sosok-sosok hitam di tanah. Dan para Dementor mundur, menyebar masuk dalam kegelapan. Mereka pergi. Patronus itu berbalik, dia berlari kembali ke arah Harry, menyeberangi permukaan air yang tenang. Dia bukan kuda, bukan pula unicorn. Dia rusa jantan, tubuhnya bercahaya seperti bulan di atas. Dia kembali kepada Harry. Rusa itu berhenti di tepi danau, kakinya tidak meninggalkan bekas di tanah yang lunak.
Sementara dia memandang Hari dengan matanya yang besar, keperakan. Perlahan dia menundukkan kepalanya yang bertanduk, dan Hari sadar. "Prong," bisiknya. Tapi saat ujung-ujung jari Hari yang gemetar terjulur ke arahnya, makhluk itu lenyap. Hari berdiri terpukau, tangannya masih terjulur. Kemudian hatinya mencolos ketika mendengar derap kaki binatang di belakangnya. Dia berputar dan melihat Hermione berlari ke arahnya, menarik Buckbeak di belakangnya. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya galak. "Kau bilang kau cuma mau melihat." "Aku baru saja menyelamatkan hidup kita," kata Hari. "Ke sini, ke belakang semak ini, akan kujelaskan." Hermione mendengarkan apa yang baru saja terjadi dengan mulut ternganga lagi. "Apakah ada yang melihatmu?" "Ya." "Apa kau tidak mendengarkan?" "Aku melihatku. Tapi semula kukira itu ayahku." "Tidak apa-apa." "Hari, aku tak percaya. Kau menyihir Patronus yang mengusir semua Dementor. Itu sihir tingkat sangat tinggi." "Aku tahu aku bisa melakukannya kali ini," kata Hari. "Karena aku sudah melakukannya." "Apa itu masuk akal?" "Aku tak tahu." Hari lihat Snape. Bersama-sama mereka mengawasi dari balik semak di tepi seberang. Snape sudah sadar. Dia menyihir tandu-tandu dan mengangkat tubuh-tubuh lemas Hari, Hermione, dan Black ke atasnya. Tandu keempat tak diragukan lagi berisi Ron. Sudah melayang di sisinya. Kemudian dengan memegangi tongkat di depannya, dia menggerakkan tandu-tandu itu ke arah kastil. "Baik, sudah hampir tiba waktunya," kata Hermione tegang. Melihat arlojinya, kita punya waktu sekitar 45 menit sampai Dumbledore mengunci pintu sal rumah sakit. Kita harus menyelamatkan Sirius dan kembali ke dalam sal sebelum ada yang menyadari bahwa kita tak ada di sana. Mereka menunggu, memandang awan-awan yang bergerak, dan dipantulkan air danau. Sementara semak di sebelah mereka bergemerisik ditiup angin. Buckbeak yang merasa bosan mengorek-orek cacing lagi. "Menurutmu apa dia sudah ada di atas sana?" kata Hari, melihat arlojinya. Dia menengadah menatap kastil dan mulai menghitung jendela ke arah kanan menara barat. "Lihat," Hermione berbisik. "Siapa itu?" "Ada yang keluar dari kastil." Hari memandang menembus kegelapan. Laki-laki itu bergegas menuju salah satu jalan keluar. Ada yang berkilat di ikat pinggangnya. "Magner," kata Hari. "Si Algojo, dia pergi menjemput para Dementor." "Sekaranglah waktunya, Hermione." Hermione meletakkan tangannya di punggung Buckbeak dan Hari membantu mendorongnya ke atas. Kemudian dia meletakkan kakinya di salah satu cabang rendah semak dan memanjat ke depan Hermione. Dia melingkarkan kembali tali Buckbeak ke lehernya dan mengikatkannya ke sisi leher satunya seperti tali kekang. "Siap," bisiknya kepada Hermione. "Sebaiknya kau berpegangan padaku." Hari menekan sisi tubuh Buckbeak dengan tumitnya. Buckbeak melesat tinggi ke angkasa gelap. Hari mengapit panggulnya dengan lututnya, merasakan sayap Buckbeak yang besar mengepak dengan kuat di bawah mereka. Hermione memeluk pinggang Hari erat-erat. Hari bisa mendengarnya bergumam, "Oh tidak, aku tak suka ini. Oh, aku benar-benar tak suka." Hari mendesak Buckbeak maju. Mereka terbang tanpa suara menuju lantai atas kastil. Hari menarik tali di sisi kiri, dan Buckbeak berbelok. Hari berusaha menghitung jendela-jendela yang dilintasinya. "Wah," katanya, menarik tali ke belakang sekuat tenaga. Buckbeak melambat dan akhirnya berhenti melaju. Hanya naik turun beberapa meter saat dia mengepakkan sayap agar tetap melayang. "Dia di dalam sana," kata Hari, melihat Sirius ketika mereka sedang terangkat di sebelah jendela. Hari menjulurkan tangan dan ketika sayap Buckbeak menurun, dia bisa mengetuk kacanya keras-keras. Black mendongak. Hari melihat mulutnya ternganga. Black melompat berdiri dari kursinya, bergegas ke jendela, dan mencoba membukanya, tetapi jendela itu terkunci. "Mundur," seru Hermione kepadanya, dan dia mengeluarkan tongkatnya sambil masih mencengkeram bagian belakang jubah Hari dengan tangan kirinya. "Alohomora!" Jendela berdebam terbuka. "Bagaimana?" kata Black lemas, memandang si hipogrif. "Ayo naik, tak ada waktu lagi," kata Hari, memegangi kedua sisi leher licin Buckbeak untuk menenangkannya.
kau harus keluar dari situ. Dementor-dementor akan segera datang. Magnet sudah pergi menjemput mereka. Black meletakkan tangan kedua sisi ambang jendela dan menjulurkan kepala dan bahunya keluar. Untung dia kurus sekali. Dalam waktu beberapa detik saja, dia sudah berhasil mengalungkan satu kakinya ke atas punggung Buckbeak dan mengangkat dirinya ke atas si Hippogriff di belakang Harmony. Oke, Buckbeak, naik, kata Harry. Menggoyang talinya, naik ke menara, ayo. Si Hippogriff mengepakkan sayapnya yang kuat keras-keras dan mereka meluncur ke atas lagi. Sampai setinggi puncak menara barat. Buckbeak mendarat dengan bunyi berderak-derak di landasan menara dan Harry serta Harmony segera meluncur turun dari punggungnya. Sirius, kau sebaiknya segera pergi, cepat, kata Harry terengah. Mereka akan tiba di kantor Flitwick setiap saat. Mereka akan tahu kau sudah pergi. Buckbeak mencakar-cakar lantai, mengedik-ngedikkan kepalanya yang tajam. Apa yang terjadi dengan anak yang satunya, Ron? Tanya Sirius cemas. Dia akan sembuh. Dia masih pingsan. Tetapi Madame Pomfrey mengatakan dia akan bisa menyembuhkannya. Cepat, pergilah. Tapi Black masih menunduk menatap Harry. Bagaimana aku bisa berterima kasih? Pergilah, Harry dan Harmony berteriak bersamaan. Black memutar Buckbeak menghadap angkasa yang terbuka. Kita akan bertemu lagi, katanya. Kau betul-betul anak ayahmu, Harry? Black menekan sisi tubuh Buckbeak dengan tumitnya. Harry dan Harmony melompat mundur saat sayap raksasa itu mengepak ke atas sekali lagi. Si Hippogriff melesat ke angkasa. Dia dan penunggangnya makin lama makin kecil sementara Harry menatap mereka. Kemudian ada awan bergerak menutupi bulan. Mereka lenyap. Bab 22. Pos burung hantu lagi. Harry, Harmony menarik-narik lengan jubah Harry seraya memandang arlojinya. Kita punya waktu persis 10 menit untuk turun kembali ke sel rumah sakit tanpa dilihat orang. Sebelum Dumbledore mengunci pintu. Oke, kata Harry, dengan berat hati mengalihkan pandangan dari angkasa. Ayo kita turun. Mereka menyelinap melalui pintu menara di belakang mereka dan menuruni tangga batu spiral. Setiba di bawah, mereka mendengar suara-suara mereka merapatkan diri ke dinding dan mendengarkan. Kedengarannya seperti Fudge dan Snape. Mereka berjalan cepat menyusuri koridor di kaki tangga. Hanya berharap Dumbledore tidak bikin susah, kata Snape. Kecupan akan langsung dilaksanakan. Begitu Magnet kembali dengan para Dementor. Urusan Black ini sangat memalukan. Tak bisa kukatakan betapa aku sudah ingin sekali memberitahu Daily Prophet bahwa akhirnya kita berhasil menangkapnya. Pasti nanti mereka ingin mewawancaraimu, Snape, dan begitu si Harry sudah waras lagi. Kurasa dia ingin memberitahu Prophet bagaimana persisnya kau menyelamatkannya. Harry menggetakkan gigi. Sekilas dilihatnya seringat Snape saat dia dan Fudge melewati tempat persembunyiannya bersama Harmony. Langkah-langkah mereka semakin menjauh. Harry dan Harmony menunggu beberapa saat lagi untuk memastikan mereka benar-benar telah pergi. Kemudian mulai berlari ke arah yang berlawanan, menuruni satu tangga, kemudian tangga lain, menyusuri koridor. Kemudian mereka mendengar suara terkekeh di depan mereka. Pipes, gumam Harry, menyambar pergelangan tangan Harmony. Masuk sini. Mereka berlari ke dalam kelas kosong di sebelah kiri mereka, tepat pada waktunya. Pipes kelihatannya melayang naik turun koridor dengan semangat tinggi. Tawa terbahak-bahak. Oh, dia menyebalkan, bisik Harmony dengan telinga menempel di pintu. Taruhan dia pasti gembira karena para Dementor akan menghabisi Sirius. Harmony mengecek arlojinya. 3 menit, Harry. Mereka menunggu sampai suara riang Pipes sayup-sayup di kejauhan. Kemudian menyelinap keluar dan berlari lagi. Harmony, apa yang akan terjadi kalau kita tidak kembali dalam kamar sebelum Dumbledore mengunci pintu? Harry tersengal. Aku tak mau memikirkannya, keluh Harmony. Mengecek arlojinya lagi. 1 menit. Mereka sudah tiba di ujung koridor yang merupakan jalan masuk ke sel rumah sakit. Oke, aku bisa mendengar Dumbledore, kata Harmony tegang. Ayo, Harry. Mereka merayap menyusuri koridor. Pintu terbuka. Punggung Dumbledore tampak. Aku akan mengunci kalian berdua. Mereka mendengarnya berkata, sekarang 5 menit sebelum tengah malam, Miss Granger. 3
3 kali putaran sudah cukup. Semoga berhasil. Dumbledore keluar dari kamar, menutup pintu, dan mencabut tongkatnya untuk menguncinya secara sihir. Dengan panik, Harry dan Hermione berlari mendekatinya. Dumbledore mendongak dan senyum lebar. Mereka di bawah kumis panjangnya yang keperakan. "Bagaimana?" tanyanya pelan. "Kami berhasil melakukannya," kata Harry kehabisan napas. "Sirius sudah pergi," menunggang Buckbeak. Dumbledore tersenyum kepada mereka. "Bagus sekali, kurasa." Dia mendengarkan dengan teliti suara apapun yang datang dari dalam sel rumah sakit. "Ya, kurasa kalian sudah pergi juga. Masuklah, akan kukunci kalian." Harry dan Hermione menyelinap ke dalam sel. Ruang itu kosong, hanya ada Ron yang masih terbaring tak bergerak di tempat tidur di ujung. Saat kunci berbunyi klik di belakang mereka, Harry dan Hermione naik ke tempat tidur masing-masing. Hermione menyelipkan pembalik waktu ke bawah jubahnya. Saat berikutnya, Madame Pomfrey keluar lagi dari kantornya dan datang mendekat. "Apa kepala sekolah sudah pergi? Apa aku sudah boleh merawat pasienku sekarang?" Madame Pomfrey sedang uring-uringan. Harry dan Hermione berpendapat paling baik menerima coklat pemberiannya dengan diam-diam. Madame Pomfrey berdiri menunggu mereka, memastikan mereka memakannya. Tetapi Harry nyaris tak bisa menelan. Dia dan Hermione menanti, mendengarkan. Syaraf mereka tegang. Dan kemudian saat keduanya mengambil potongan coklat keempat dari Madame Pomfrey, mereka mendengar raung kemarahan di kejauhan bergaung dari suatu tempat di atas mereka. "Apa itu?" tanya Madame Pomfrey kaget. Sekarang mereka bisa mendengar suara-suara marah. Makin lama makin keras. Madame Pomfrey menatap pintu. Astaga, mereka akan membangun semua orang. Mereka pikir apa yang mereka lakukan. Harry berusaha mendengar apa yang dikatakan suara-suara itu. Mereka semakin dekat. "Dia pastilah berdisapparet. Severus, seharusnya ada orang yang menjaganya di ruangan. Kalau kabar ini bocor..." "Dia tidak berdisapparet," Snape meraung. "Sekarang sudah dekat sekali. Kau tidak bisa berapparet atau disapparet di dalam kastil ini. Ini pasti ada hubungannya dengan si Potter." "Severus, yang masuk akal lah. Harry sejak tadi dikunci." Blak. Pintu sel rumah sakit berdebam terbuka. Fudge, Snape, dan Dumbledore masuk. Hanya Dumbledore yang tampak tenang. Dia malah kelihatan senang. Fudge kelihatan marah, tetapi Snape murka luar biasa. "Ngaku saja, Potter," bentaknya. "Apa yang kau lakukan?" "Profesor Snape," pakik Madame Pomfrey. "Kuasai dirimu." "Snape, bersikaplah yang masuk akal," kata Fudge. "Pintu ini tadi dikunci. Kita baru saja melihat mereka membantunya kabur. Aku tahu." "Lolong Snape," menunjuk Harry dan Hermione. Wajahnya merah padam. Ludah berhamburan dari mulutnya. "Tenang," bentak Fudge. "Kau bicara omong kosong." "Anda tidak tahu Potter," jerit Snape. "Dia yang melakukannya." "Aku tahu dia melakukannya." "Cukup, Severus," kata Dumbledore tenang. Pikirkan apa yang kau lakukan. Pintu ini terkunci sejak aku meninggalkannya 10 menit yang lalu." "Madame Pomfrey, apakah kedua anak ini meninggalkan tempat tidur mereka?" "Madame Pomfrey, apakah kedua anak ini tempat tidur mereka?" "Tentu saja tidak," kata Madame Pomfrey jengkel. Aku bersama mereka sejak Anda pergi." "Nah, kau dengarkan Severus," kata Dumbledore kalem. "Kecuali kau bermaksud mengatakan Harry dan Hermione bisa berada di dua tempat pada saat yang bersamaan. Kurasa tak ada faedahnya kita menunggu mereka lebih jauh lagi." Snape berdiri bergantian memandang Fudge, yang tampaknya sangat syok melihat tingkahnya. Dan Dumbledore yang matanya berkilauan di balik kacamatanya. Snape berputar cepat, jubahnya berdesir di belakangnya, dan dengan marah meninggalkan kamar. "Kelihatannya mengalami guncangan jiwa," kata Fudge, memandang punggungnya. "Aku akan berhati-hati memantaunya kalau aku jadi kau, Dumbledore." "Oh, bukan guncangan jiwa," kata Dumbledore tenang. "Dia cuma menderita kekecewaan yang parah sekali." "Dia bukan satu-satunya yang kecewa." Fudge mengembuskan nafas. "Daily Prophet akan senang sekali mendengarnya. Kita bisa menangkap Black dan dia berhasil lolos dari antara jari-jari kita lagi. Kalau lolosnya Hippogriff itu sampai bocor, habis aku jadi bahan tertawaan. Ya, sebaiknya aku segera pulang memberitahu kementerian." "Dan para Dementor?" tanya Dumbledore. "Mereka akan dipindahkan dari sekolah kan?" "Oh iya,
Mereka harus pergi, kata Patch, tanpa sadar menyihir rambut dengan jari-jarinya. Tak pernah mimpi mereka akan berusaha melakukan kecupan pada anak yang tak bersalah. Sama sekali kehilangan kontrol. Aku akan mengirim mereka kembali ke Azkaban malam ini. Mungkin kita perlu memikirkan memakai tenaga untuk menjaga pintu masuk sekolah. Hagrid akan senang, kata Dumbledore. Sekilas senyum kepada Harry dan Hermione. Begitu dia dan Patch meninggalkan kamar, Madame Pomfrey bergegas ke pintu dan menguncinya lagi. Sambil bergumam marah-marah sendiri, dia kembali berjalan ke kantornya. Terdengar rintihan pelan dari ujung sal. Ron sudah sadar. Mereka bisa melihatnya duduk, menggosok-gosok kepalanya, memandang berkeliling. Apa yang terjadi? Keluhnya. Harry, kenapa kita di sini? Di mana Sirius? Di mana Lupin? Ada apa sebetulnya? Harry dan Hermione saling pandang. Kau saja yang menjelaskan, kata Harry seraya mengambil coklat lagi. Ketika Harry, Ron, dan Hermione meninggalkan rumah sakit esok siangnya, kastil nyaris kosong. Hari panas terik dan ujian sudah usai, sehingga semua menggunakan kesempatan ini untuk mengunjungi Hogsmeade. Meskipun demikian, baik Ron maupun Hermione tak ingin pergi, maka mereka dan Harry berjalan-jalan saja di halaman. Masih membicarakan peristiwa luar biasa malam sebelumnya dan bertanya-tanya di mana gerangan Sirius dan Buckbeak sekarang. Duduk di tepi danau menonton cumi-cumi raksasa melambai-lambai sungutnya dengan malas di atas permukaan air. Pikiran Harry melayang ketika dia memandang ke tepi seberang. Rusa itu berlari ke arahnya dari tempat itu semalam. Ada bayang-bayang menjatuhi mereka dan saat menengadah, mereka melihat Hagrid yang bermata merah, menyeka wajahnya yang berkeringat dengan salah satu sapu tangannya yang sebesar taplak meja. Wajahnya berseri-seri memandang mereka. Aku tahu harusnya aku tak boleh senang. Sudah apa yang telah terjadi semalam, katanya. Maksudku, Black kabur lagi dan segalanya. Tapi coba tebak. Apa? Kata mereka berpura-pura penasaran. Becky, dia lolos. Dia bebas. Aku rayakan semalam suntuk. Bagus sekali, kata Hermione, melempar pandangan menegur ke arah Ron karena kelihatannya Ron mau tertawa. Ya, pasti aku ikat dia tidak betul, kata Hagrid, memandang padang rumput dengan gembira. Tapi aku cemas pagi ini. Siapa tahu dia bertemu Profesor Lupin di jalan. Tapi Profesor Lupin bilang dia tidak makan apa-apa semalam. Apa? Tanya Harry buru-buru. Astaga, kau belum dengar? Tanya Hagrid. Senyumnya memudar sedikit. Dia merendahkan suaranya, meskipun tak tampak ada orang. Snape memberitahu semua anak Slytherin tadi pagi. Kira semua orang sudah tahu sekarang. Profesor Lupin itu manusia serigala, tahu? Dan dia berkeliaran semalam. Dia sedang berkemas-kemas, tentu saja. Dia berkemas? Tanya Harry kaget. Kenapa? Mau pergi kan? Kata Hagrid. Heran kenapa Harry bertanya. Undurkan diri pagi-pagi tadi. Bilang dia tidak mau ambil risiko kejadian seperti semalam terjadi lagi. Harry buru-buru berdiri. Aku akan menemuinya, katanya kepada Ron dan Hermione. Tapi kalau dia sudah mengundurkan diri, rasanya tak ada yang bisa kita lakukan. Aku tak peduli, aku tetap ingin menemuinya. Nanti aku kembali ke sini. Pintu kantor Lupin terbuka. Dia sudah mengepak sebagian besar barang-barangnya. Tangki kosong Rindilo berdiri di sebelah koper bututnya yang terbuka dan hampir penuh. Lupin sedang menunduk memandang sesuatu di atas meja. Dan baru menengadah ketika Harry mengetuk pintu. Aku melihatmu datang, kata Lupin. Tersenyum dia menunjuk perkamen yang tadi dipandangnya. Ternyata perkamen itu peta perampok. Saya baru bertemu Hagrid, kata Harry. Dan dia mengatakan Anda mundurkan diri. Tidak betul kan? Sayangnya betul, Harry, kata Lupin. Dia mulai membuka laci-laci mejanya dan mengeluarkan isinya. Kenapa? Tanya Harry. Kementerian Sihir tidak menuduh Anda membantu Sirius, kan? Lupin berjalan ke pintu dan menutup di belakang Harry. Tidak, Profesor Dumbledore berhasil meyakinkan Patch bahwa aku mencoba menyelamatkan kalian. Dia menghela napas. Itu pukulan terakhir bagi Severus. Merasa kehilangan Order of Merlin sudah merupakan pukulan berat baginya. Jadi dia
tak sengaja kelepasan bicara mengatakan bahwa aku manusia serigala pagi ini waktu sarapan. Anda tidak pergi hanya karena itu, kata Hari. Lupin tersenyum masam. Pada jam begini besok, burung-burung hantu akan berdatangan dari para orang tua. Mereka tak mau anak mereka diajar serigala, Hari. Dan sesudah peristiwa semalam, aku bisa memahami keberatan mereka. Aku bisa menggigit siapa saja di antara kalian, itu tak boleh terjadi lagi. Anda guru pertahanan terhadap ilmu hitam paling baik yang pernah kami punyai, kata Hari. Jangan pergi. Lupin menggelengkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Dia terus mengosongkan lacinya. Kemudian, ketika Hari sedang berusaha memikirkan alasan yang baik untuk menahannya, Lupin berkata, dari apa yang diceritakan kepada kepala sekolah padaku pagi tadi, kau menyelamatkan banyak jiwa semalam, Hari. Kalau ada yang kubanggakan itu adalah betapa banyak yang telah kau pelajari. Ceritakan padaku tentang patronusmu. Bagaimana Anda tahu itu? Tanya Hari, perhatiannya teralih. Apalagi yang bisa mengusir dementor? Hari menceritakan pada Lupin apa yang terjadi. Setelah selesai, Lupin tersenyum lagi. Ya, ayahmu selalu menjadi rusa jantan setiap kali dia bertransformasi, katanya. Kau menebak dengan benar. Itulah sebabnya kami menyebutnya Prongs. Lupin melemparkan beberapa bukunya yang terakhir ke dalam koper, menutup lacinya dan berbalik menghadapi Hari. Ini kubawa, ini dari seksi semalam, katanya, seraya menyerahkan jubah gaib kepada Hari, dan dia ragu-ragu, kemudian mengeluarkan peta perampok juga. Aku bukan lagi gurumu. Jadi aku tak merasa bersalah mengembalikan ini kepadamu juga. Ini tak ada gunanya bagiku, dan aku yakin banyak gunanya bagimu, Ron dan Hermione. Hari menerima peta itu dan nyengir. Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa Moony, Wormtail, Padfoot, dan Prongs pastilah ingin mengikat saya untuk meninggalkan sekolah. Anda katakan, mereka pastilah menganggap hal itu lucu. Dan memang begitu, kata Lupin. Sekarang membungkuk untuk menutup kopernya. Aku tak ragu mengatakan bahwa James akan kecewa sekali kalau anaknya tidak pernah menemukan salah satu lorong rahasia yang menuju keluar kastil ini. Terdengar kutukan di pintu. Hari buru-buru menjejal peta perampok dan jubah gaib ke dalam sakunya. Profesor Dumbledore lah yang datang. Profesor Dumbledore lah yang datang. Dia tak tampak terkejut melihat Hari di sana. Keretamu sudah menunggu di gerbang, Remus, katanya. Terima kasih, kepala sekolah. Lupin mengangkat koper tuanya dan tangki kosong Grindylow. Nah, selamat tinggal, Hari, katanya tersenyum. Aku senang sekali bisa mengajarmu. Aku yakin kita akan bertemu lagi di suatu hari nanti. Kepala sekolah tak usah mengantar saya ke gerbang, saya bisa sendiri. Hari mendapat kesan Lupin ingin pergi secepat mungkin. Selamat jalan, kalau begitu Remus, kata Dumbledore tenang. Lupin menggeser tangki Grindylow-nya sedikit agar dia dan Dumbledore bisa berjabat tangan. Kemudian dengan anggukan terakhir kepada Hari dan senyum sekilas, Lupin meninggalkan kantornya. Hari duduk di kursi Lupin menatap lantai dengan sedih. Dia mendengar pintu tertutup dan mendongak. Dumbledore masih ada. Kenapa begitu sedih, Hari? Katanya lembut. Seharusnya kau sangat bangga akan dirimu setelah peristiwa semalam. Tak ada bedanya, kata Hari getir. Pettigrew berhasil lolos. Tak ada bedanya, kata Dumbledore serius. Besar sekali bedanya. Besar sekali bedanya, Hari. Kau menyelamatkan orang tak bersalah dari nasib mengerikan. Mengerikan? Sesuatu berpusat dalam benak Hari, lebih besar dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Ramalan Profesor Trelawney. Profesor Dumbledore, kemarin sewaktu saya ujian ramalan, Profesor Trelawney menjadi sangat-sangat aneh. Begitu? Kata Dumbledore. Lebih aneh daripada biasanya. Maksudmu? Ya, suaranya menjadi dalam dan bola matanya berputar dan dia berkata, Abdi Voldemort akan berangkat untuk bergabung dengannya sebelum tengah malam. Katanya abdinya akan membantunya kembali berkuasa. Hari memandang Dumbledore, dan kemudian dia kembali normal lagi. Dan dia tak ingat sama sekali apa yang sudah dikatakannya. Apakah
dia membuat ramalan yang sebenarnya? Dumbledore tampaknya sedikit terkesan. Tahukah kau, Harry, kurasa begitu, katanya seraya berpikir-pikir. Siapa sangka berarti dia telah membuat 2 ramalan yang sebenarnya. Aku harus menawarkan kenaikan gaji padanya. Tetapi Harry memandangnya. Bagaimana mungkin Dumbledore menerimanya setenang ini? Tetapi saya mencegah Sirius dan Profesor Lupin membunuh Pettigrew, jadi salah sayalah jika Voldemort kembali berkuasa. Bukan salahmu, kata Dumbledore serius. Tidakkah pengalamanmu dengan pembalik waktu mengajari sesuatu, Harry? Konsekuensi tindakan kita selalu begitu rumit, begitu beragam, sehingga meramalkan masa depan sungguh sangat sulit. Profesor Trelawney adalah bukti hidup semua ini. Kau melakukan hal yang sangat mulia dengan menyelamatkan hidup Pettigrew. Tetapi kalau dia membantu Voldemort kembali berkuasa, Pettigrew berhutang nyawa padamu. Kau telah mengirim kepada Voldemort pembantu yang berhutang padamu. Kalau ada penyihir menyelamatkan hidup penyihir lain, terciptanya hubungan khusus di antara mereka. Dan aku akan keliru sekali jika Voldemort ingin abdi-abdinya berhutang budi pada Harry Potter. Saya tak mau punya hubungan dengan Pettigrew, kata Harry. Dia mengkhianati orang tua saya. Ini keajaiban dalam bentuk yang paling dalam. Paling tak bisa dipahami Harry, tapi percayalah padaku. Saatnya akan tiba ketika kau akan senang sekali telah menyelamatkan nyawa Pettigrew. Harry tak bisa membayangkan kapan saat itu. Dumbledore rupanya tahu apa yang dipikirkan Harry. Aku sangat mengenal ayahmu, baik sewaktu di Hogwarts maupun sesudahnya, Harry, katanya lembut. Dia juga pasti akan menyelamatkan Pettigrew, aku yakin. Harry mendongak menatapnya. Dumbledore tidak akan tertawa. Dia bisa menceritakannya kepada Dumbledore. Semalam saya kira ayah saya lah penyihir Patronus. Maksud saya, ketika saya melihat diri saya di seberang danau. Saya kira saya melihatnya. Kesalahan yang dengan mudah dibuat, kata Dumbledore pelan. Kurasa kau sudah bosan mendengarnya. Tapi kau memang luar biasa mirip James. Kecuali matamu. Kau memiliki mata ibumu. Harry menggelengkan kepala. Sungguh bodoh mengira itu dirinya, gumamnya. Maksud saya tahu dia sudah meninggal. Kau pikir orang-orang yang kita cintai yang meninggal benar-benar meninggalkan kita? Menurutmu tidaklah kita malah mengingatkan dengan lebih jelas daripada kapanpun? Kalau kita dalam kesulitan besar, ayahmu hidup dalam dirimu, Harry, dan menunjukkan dirinya paling jelas waktu kau membutuhkannya. Kalau tidak, bagaimana kau bisa membuat Patronus yang khusus itu? Bronx berlarian lagi semalam. Perlu beberapa saat bagi Harry untuk memahami apa yang dikatakan Dumbledore. Sirius menceritakan kepadaku bagaimana mereka menjadi ahli magis semalam, kata Dumbledore, tersenyum. Pencapaian yang luar biasa. Lebih-lebih lagi, mereka berhasil menyembunyikannya dariku. Dan kemudian aku teringat bentuk Patronusmu yang sangat unik ketika dia menerjang Tuan Malfoy dalam pertandingan Quidditch-mu melawan Ravenclaw. Jadi kau memang melihat ayahmu semalam, Harry. Kau menemukannya di dalam dirimu. Dan Dumbledore meninggalkan kantor Lupin, meninggalkan Harry dengan pikirannya yang sangat bingung. Tak seorang pun di Hogwarts tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam Sirius Blackbeard dan Pettigrew menghilang, kecuali Harry, Ron, dan Hermione, dan Profesor Dumbledore. Menjelang akhir semester, Harry mendengar berbagai teori berbeda tentang apa yang terjadi, tapi tak satu pun yang mendekati yang sebenarnya. Malfoy berang sekali Buckbeak kabur. Dia yakin Hagrid telah menemukan cara untuk menyelundupkan Buck agar selamat, dan sangat marah bahwa dia dan ayahnya telah diperdaya oleh seorang pengawas binatang liar. Sementara itu, banyak yang ingin dikatakan versi Weasley tentang lolosnya Sirius. Kalau aku berhasil masuk ke kementerian, aku akan mengajukan banyak usul tentang pelaksanaan undang-undang sihir, katanya kepada satu-satunya orang yang mau mendengarkannya, pacarnya Penelope.
Meskipun cuaca cerah, meskipun suasana gembira, meskipun dia tahu mereka telah berhasil melakukan sesuatu yang nyaris tak mungkin dengan membantu membebaskan Sirius, belum pernah Harry menyongsong akhir tahun ajaran selesu ini. Dia jelas bukan satu-satunya yang menyesali kepergian Profesor Lupin. Seluruh murid pertahanan terhadap ilmu hitam yang sekelas dengan Harry sedih Profesor Lupin mengundurkan diri. Kira-kira tahun depan kita dapat guru macam apa ya? Kata Seamus Finnegan muram. Mungkin vampir, Dean Thomas mengusulkan penuh harap. Bukan hanya kepergian Profesor Lupin yang memberatkan pikiran Harry, dia mau tak mau banyak memikirkan ramalan Profesor Trelawney. Dia terus-menerus bertanya-tanya dalam hati, di mana gerangan Pettigrew sekarang? Apakah dia sudah mencari perlindungan pada Voldemort? Tetapi yang paling menurunkan semangat Harry adalah bahwa dia harus kembali ke keluarga Dursley. Selama kira-kira setengah jam malam itu, setengah jam yang sangat menyenangkan, dia sudah yakin dia akan tinggal bersama Sirius. Mulai saat itu, sahabat karib orang tuanya, itu akan merupakan hal terbaik jika dia tak dapat memperoleh kembali ayahnya. Dan sementara tak adanya kabar tentang Sirius jelas berarti kabar baik. Karena itu berarti dia telah berhasil bersembunyi. Harry mau tak mau merasa merana kalau memikirkan rumah yang seharusnya dimilikinya, dan kenyataan bahwa sekarang itu tak mungkin. Hasil ujian diumumkan pada hari terakhir semester. Harry, Ron, dan Hermione lulus semua mata pelajaran. Harry heran dia berhasil lulus ramuan. Dia punya kecurigaan besar dan Dumbledore telah turun tangan untuk mencegah Snape tidak meluluskannya. Dengan sengaja, sikap Snape terhadap Harry selama seminggu terakhir ini sungguh mencemaskan. Harry tak mengira kebencian Snape terhadapnya bisa lebih besar lagi. Tetapi kenyataannya begitu. Sudut bibirnya yang tipis berkedut sangat tidak menyenangkan setiap kali dia memandang Harry. Dan dia tak hentinya menekuk-nekuk buku-buku jarinya, seakan sudah gatal ingin menempelkannya di sekeliling leher Harry. Percy berhasil mendapatkan angka top untuk Newt-nya. Fred dan George masing-masing berhasil mendapatkan beberapa angka all. Asrama Gryffindor sementara itu, berkat penampilan spektakuler di ajang Piala Quidditch, telah memenangkan Piala Asrama untuk ketiga kalinya dalam 3 tahun berturut-turut. Itu berarti bahwa pesta akhir tahun diselenggarakan di tengah dekorasi berwarna merah dan emas, dan bahwa meja Gryffindor adalah meja yang paling ramai, karena semua anak bersukaria merayakannya. Bahkan Harry berhasil melupakan tentang perjalanan pulang ke rumah keluarga Dursley hari berikutnya, sementara dia makan, minum, ngobrol, dan tertawa bersama teman-temannya. Ketika Hogwarts Express meninggalkan stasiun pagi berikutnya, Hermione memberi berita mengejutkan kepada Harry dan Ron. Aku menemui Profesor McGonagall pagi ini. Sebelum sarapan, aku sudah memutuskan untuk melepas telaah Muggle. Tapi kau lulus dengan nilai 320%, kata Ron. Aku tahu, Hermione menghela napas, tapi aku tak tahan lagi menjalani tahun seperti ini. Pembalik waktu itu membuatku gila, sudah kukembalikan. Tanpa telaah Muggle dan ramalan, aku akan bisa punya daftar pelajaran normal lagi. Aku masih tak percaya kau tidak menceritakan kepada kami soal pembalik waktu itu, kata Ron, menggerutu. Kami ini kan sahabatmu. Aku sudah berjanji tidak akan memberitahu siapapun, kata Hermione keras. Dia menoleh memandang Harry yang sedang mengawasi Hogwarts menghilang dari pandangan di balik gunung. 2 bulan penuh sebelum dia bisa melihatnya lagi. Bergembiralah Harry, kata Hermione sedih. Aku tak apa-apa, kata Harry cepat-cepat, cuma memikirkan liburan. Ya, aku juga memikirkannya, kata Ron. Harry, kau harus datang dan menginap di rumah kami. Aku akan bilang Mam dan Dad. Kemudian menghubungimu. Aku sudah bisa pakai Peloton sekarang. Telepon Ron. Buset, kau seharusnya mengambil telaah Muggle tahun depan. Ron tidak mengacukannya. Musim panas ini adalah Piala Quidditch. Musim panas ini ada Piala Dunia Quidditch. Bagaimana, Harry? Datang dan menginaplah, dan kita menonton bersama-sama. Dad biasanya bisa dapat karcis dari kantor. Ajakan ini sangat menyenangkan, Harry.
Ya, aku rasa keluarga Dursley akan senang melepasmu pergi. Terutama sesudah ada yang kulakukan terhadap Bibi Margie. Merasa jauh lebih senang. Harry ikut Ron dan Hermione bermain kartu. Dan ketika penyihir dengan troli jualan datang, dia membeli makan siang dalam porsi besar, walaupun tanpa coklat. Tapi baru menjelang sore hari, hal yang membuatnya benar-benar bahagia muncul. Harry, kata Hermione tiba-tiba, memandang melewati bahu Harry. Apa itu di luar jendelamu? Harry menoleh untuk melihat keluar. Sesuatu yang sangat kecil berwarna abu-abu naik turun, hilang-hilang timbul di balik kaca jendela. Harry berdiri agar bisa melihat lebih jelas. Ternyata itu burung hantu kecil mungil, membawa surat yang terlalu besar untuknya. Burung hantu ini kecil sekali ketika dia berkali-kali terjatuh di udara, terombang-ambing ke sana kemari dalam desingan udara kereta api. Harry cepat-cepat menurunkan jendela, menjulurkan tangannya, dan menangkapnya. Rasanya seperti snit yang berbulu sangat lebat. Dengan hati-hati dibawanya burung itu ke dalam. Burung hantu itu menjatuhkan suratnya di tempat duduk Harry dan mulai terbang berputar-putar dalam kompartemen mereka. Rupanya sangat puas dan senang telah berhasil menjalankan tugasnya. Hedwig mengatupkan paruhnya dengan anggun, seakan mencela. Roksak duduk tegak di tempatnya, mengikuti si burung hantu dengan matanya yang kuning besar. Ron memperhatikan pandangan Roksak, menangkap si burung hantu untuk menyelamatkannya. Harry memungut suratnya. Surat itu dialamatkan kepadanya. Dirobeknya amplopnya dan dia berteriak, "Dari Sirius." "Apa?" kata Ron dan Hermione bersemangat. Baca keras-keras. "Dear Harry, kuharap surat ini kau terima sebelum kau tiba di rumah paman dan bibimu. Aku tak tahu apakah mereka terbiasa dengan pos burung hantu. Buckbeak dan aku dalam persembunyian. Aku tak akan memberitahumu di mana. Siapa tahu surat ini jatuh ke tangan orang yang salah. Aku agak meragukan kemampuan si burung hantu, tetapi dia yang terbaik yang bisa aku temukan. Dan dia kelihatannya bersemangat sekali mendapatkan tugas ini. Kurasa para Dementor masih mencariku, tapi jangan harap mereka bisa menemukanku di sini. Aku merencanakan akan membiarkan beberapa maga melihatku dan tak lama lagi, jauh dari Hogwarts, supaya pengaman di kastil bisa ditiadakan. Ada yang tak sempat kusampaikan kepadamu dalam pertemuan singkat kita. Akulah yang mengirim Firebolt kepadamu." "Ha," kata Hermione penuh kemenangan. "Betul kan? Aku sudah bilang sapu itu dari dia." "Ya, tapi dia tidak menyihirnya kan?" kata Ron. "Oh." Si burung hantu kecil mungil, sekarang beruhu-uhu riang di tangan Ron. Telah memantul salah satu jarinya sebagai tanda sayang. Roksak yang membawa pesananku ke kantor burung hantu. Aku menggunakan namamu, tetapi meminta mereka untuk mengambil uangnya dari lemari besi Gringotts nomor 711, lemari besiku. Anggaplah sapu itu sebagai hadiah ulang tahun selama 13 tahun dari walimu. Aku juga mau minta maaf karena kupikir telah membuatmu ketakutan pada malam kau meninggalkan rumah pamanmu tahun lalu. Aku waktu itu cuma berharap bisa melihatmu sekilas sebelum memulai perjalananku ke utara. Tetapi kurasa melihatmu membuatmu kaget. Aku melampirkan sesuatu yang lain untukmu, yang kurasa akan membuat tahun berikutnya di Hogwarts telah menyenangkan bagimu. Kalau kau memerlukanku, kirim saja berita. Burung hantumu akan menemukanku. Aku akan segera menulis lagi, Sirius. Dengan penuh semangat, Harry menengok ke dalam amplop. Ada secari perkamen lain di dalamnya. Harry membacanya cepat-cepat dan mendadak merasa hangat dan puas seakan dia baru saja meminum sebotol butterbeer dalam satu tegukan. "Saya Sirius Black, wali Harry. Dengan ini memberinya izin untuk mengunjungi Hogsmeade pada akhir minggu." "Ini sudah cukup bagi Dumbledore," kata Harry senang. Dia melihat kembali surat Sirius. "Tunggu, ada tambahannya. Kupikir Ron mungkin mau memelihara burung hantu ini, karena salahkulah dia tak lagi punya tikus." Mata Ron melebar. Si burung hantu kecil mungil masih beruhu-uhu bersemangat. "Memeliharanya?" katanya sangsi. Dia mengawasi si burung hantu tajam-tajam sesaat. Kemudian, betapa herannya Harry dan Hermione dia mengulurkannya untuk diendus ke Roksak. "Bagaimana menurutmu?" Ron menanyai si kucing. "Apa burung hantu asli?" Roksak mendengkur.
Itu jawaban yang cukup bagiku, kata Ron senang. Dia milikku. Harry membaca surat Sirius berulang kali sepanjang sisa perjalanan ke stasiun King Cross. Surat itu masih dipeganginya erat-erat ketika dia, Ron, dan Hermione melangkah melewati palang rintangan di peron 9/3/4. Harry langsung melihat Paman Vernon. Dia berdiri di tempat yang cukup jauh dari Tuan dan Nyonya Weasley, memandang mereka dengan curiga. Dan ketika Nyonya Weasley memeluk Harry sebagai sambutan selamat datang, kecurigaan terburuknya terhadap mereka terbukti. Aku akan menelponmu tentang Piala Dunia, Ron berteriak di belakang Harry. Setelah Harry mengucapkan selamat tinggal kepadanya dan Hermione, kemudian mendorong troli yang membawa kopernya dan sangkar Hedwig ke arah Paman Vernon, yang menyambutnya dengan gayanya yang biasa. Apa itu, gertaknya, memandang amplop yang masih dipegangi Harry. Kalau itu formulir lain untuk ditandatangani, jangan harap. Bukan, kata Harry riang. Ini surat dari waliku. Wali? Tanya Paman Vernon gugup. Kau tak punya wali? Punya saja, kata Harry cerah. Dia sahabat karib ayah dan ibuku. Dia pembunuh terpidana, tapi berhasil kabur dari penjara sihir dan sedang dalam pelarian. Tapi dia senang berhubungan terus denganku. Ingin tahu kabarku, mengecek apakah aku senang. Dengan seraya nyengir lebar, melihat kengerian di wajah Paman Vernon, Harry berjalan ke pintu keluar stasiun. Hedwig merepet di depannya, menyongsong musim panas yang tampaknya akan jauh lebih menyenangkan daripada tahun sebelumnya. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Perpus. Berikan saran dan komen, dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Perpus selanjutnya. Bye-bye.